60. Baru 11 orang pertemuan terakhir. Yang mana yang lain? Kemana? Mana yang lain? Nggak ada? Bentar, saya share screen dulu deh. Oke. Sebelum mulai saya mau ingetin teman-teman yang belum ngerjain kuis ke-13 dan tugasnya, deadline-nya sampai tanggal 2 Februari ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau yang 14 sudah hari ini terakhir ya. Kemudian kita masuk sesi ke-15. Minggu depan kita, minggu depan, bukan ya. Minggu depan tanggal berapa sih? Saya cek dulu. Bukan minggu depan, nih. Minggu depan tanggal 2 ya. Hari ini. Minggu depan tanggal 9. Pekan UTS-nya kapan? UTS-nya yang di apa? Kuliah lain? Bagian tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 berarti minggu depan dong ya. 8 sampai 13 dong. 8 sampai 13, Pak. 8 sampai 13. Oke. Berarti kita UTS-nya itu di tanggal tanggal 12, sorry. Saya jadi lupa nih. Tanggal 12 kita UTS UAS, sorry. Kita UAS tanggal 12, soalnya sama. Pilihan ganda. Kemudian perbaikannya esai. Bukan perbaikan sih, penambahan nilai esai. Teman-teman harap disiapkan waktunya tanggal 12. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Kemarin kita udah masuk materi pertama mengenai TIK dan mitigasi bencana untuk sesi satunya. Udah semua ya ngumpulin tugasnya ya. Karena nanti kelanjutan nih tugas hari ini, kelanjutan dari tugas pertama. Gitu. Kemarin kita udah sampai, nah ini udah. Kemudian pemulihan, rehabilitasi, ini rekonstruksi, ya. Udah paham ya kemarin bedanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau rehabilitasi dia bersifat sementara, yang penting bisa dijalankan, bisa dipakai gitu ya. Kalau bangun jembatan gitu, jembatan yang putus, rehabilitasi yang penting ada jembatannya dulu gitu ya, bisa digunakan, bisa lalu lalang walaupun fungsinya belum optimal. Kemudian rekonstruksi membangun sesuatu yang baru gitu, yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Kalau misalkan kondisi lingkungannya itu rawan gempa gitu, maka dibangunlah konstruksi bangunan yang memang rawan gempa gitu ya. Kemudian kalau bencana-bencana lain juga disesuaikan. Kalau misalkan dia longsor, apa yang harus diperbaiki itu, apa yang harus direkonstruksi itu. Apakah cukup bangunannya aja gitu, begitu longsor dibangun bangunan serupa, ataukah struktur tanahnya yang diperkuat gitu ya. Oke, terus mitigasi ini, jadi langkah pencegahan, tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meminimalkan efek bencana gitu ya. Kadang bisa dibilang ngambil langkahnya langkah struktural atau non struktural tergantung sikon. Nah, ini mitigasi.
kalau ada daerah yang memang rawan bencana gitu, rawan longsor, maka bangunlah bangun rumah tuh jangan jangan di dekat-dekat yang memang rawan longsor gitu ya. Harus dibikin buffer space-nya. Biar apa? Biar begitu dia longsor, maka ada space buat dia menyelamatkan diri. Atau ada free space-nya ini, jadi kalaupun longsor nggak bakal kena dia gitu ya. Kemudian kalau di tempat-tempat yang rawan tsunami gitu ya, gimana tuh solusinya kalau misalkan tempat tersebut, rawan tsunami atau ada potensi tsunami misalkan, ada potensi gempa di sana, gempanya berapa skala Richter dan itu bisa menimbulkan efek tsunami. Nah, berarti apa yang harus dilakukan, mitigasi apa yang harus dilakukan? Apakah memasang sensor gitu ya, yang menjadikan alert bahwa akan terjadinya tsunami atau apa langkah-langkah mitigasinya supaya nggak tertimpa bencana atau supaya korban jiwanya berkurang gitu ya. Kesiapan kebijakan yang diambil dalam mengantisipasi bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat dan efektif diambil setelahnya. Jadi begitu ada bencana, kesiapannya gimana gitu. Kemudian kayak sekarang dikaitkan dengan pandemi, kesiapan rumah sakitnya gimana? Kesiapan ruang isolasinya gimana gitu ya. Kesiapan, tenaga medisnya gimana? Nah, itu yang memang, diperhatikan. Kemudian nih manajemen resiko gitu ya. Setiap tempat ada potensi, resiko bencananya gitu ya. Kalau, eee, kita berhasil memitigasikan gitu, ini kayak gini nih, ini menggunakan, peta SIG ya. Jadi di sini bisa kelihatan nih, di SIG ini, daerah-daerah mana yang rawan bencana nih, yang kalau misalkan yang merah kering banget, berarti potensi bencananya besar. Kalau yang merahnya muda, lebih kecil dari ini, walaupun masih bahaya gitu ya. Kalau yang kuning dia hati-hati gitu ya. Tapi kalau yang, warnanya, seperti ini gitu, ini, daerah aman untuk ditempati. Atau ada warnanya hijau misalkan. Nah, ini warnanya hijau berarti apa? Berarti, memang lahan-lahan yang nggak boleh atau, sebaiknya, digunakan untuk, eee, penghijauan gitu ya, untuk nanam pohon dan segala macam. Nah, ini, potensi longsor gitu ya, yang baru terjadi di Sukabumi itu, sama modelnya, dia longsor tanahnya. Kemudian nah ini, langkah-langkah efektif yang digunakan gitu ya, setelah terjadi bencana, distribusi bahan pokok untuk makan dan segala macam. Kemudian ini ada Disaster Risk Management Cycle atau DRMC. Ini dia mengukur, kecepatan angin yang, bisa menimbulkan ombaknya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk, antisipasi, bencana tsunami. Kemudian nih ada resiko HVCA, ada penilaian bahaya, nentuin skala prioritas, identifikasi, kemudian, memeriksa kerentanan gitu ya, kemudian kapasitasnya gimana, kemudian membandingkan, tindakan dengan sumber daya, kemudian melakukan pemeringkatan tindakan dan mencapai konsensus. Ini yang pertemuan pertama. Nah, ini informasi. Informasi awalnya adalah dari aksi yang mengumpulkan data, dari data diolah menjadi informasi gitu ya. Kalau Anda belajar sistem informasi di awal-awal semester gitu, apa bedanya data dan informasi gitu ya. Kalau informasi itu ada datanya gitu. Tapi kalau misalkan informasi nggak ada datanya, itu namanya hoax gitu ya. Nggak ada data validnya, itu namanya hoax. Kemudian dari informasi,
bisa diolah menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan baru bisa dilakukan aksi ya. Data-data itu sangat penting saat terjadinya bencana, informasi dan sangat penting saat terjadi bencana. Apa yang kita lihat belakangan ini ya, beberapa minggu terakhir gitu. Kemudian ada berita masalah pengungsi yang memang menjarah bahan bantuan gitu ya. Nah, berarti ada masalah nih. Masalah apa nih? Mungkin masalah di data nih. Jangan-jangan data di posko bantuan itu menyatakan bahwa bantuan sudah terdistribusi dengan baik, misalkan. Sehingga bahan bantuannya itu, bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari masih di hold di gudang. Tapi kenyataannya banyak yang belum menerima bantuan. Kayak dulu setahun yang lalu kalau nggak salah, bencana di NTB, gempa di NTB, itu daerah yang kejangkau bantuan hanya di permukaan aja, di luarnya aja gitu ya. Sementara di daerah yang lebih dalam lagi itu sama sekali nggak kejangkau gitu ya. Sampai ada di suatu kampung gitu, karena memang mereka benar-benar nggak punya uang gitu, nggak punya bahan kebutuhan sehari-hari, itu sampai masuk kampungnya itu ditulisin tuh, orang yang mau jualan di kampung tersebut nggak boleh. Mau jualan permen, mau jualan es tuh nggak boleh, dilarang masuk. Karena apa? Karena dia nggak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan itu masalah yang memang kita selalu temui. Distribusi bantuan nggak merata. Ada kantong-kantong pengungsian yang memang over bantuan gitu ya. Dia bisa dapat makan gitu sehari bisa 6 kali. Karena apa? Karena over bantuan. Over bantuan, jadi manajemen distribusi bantuan ini nggak termanage dengan baik. Banyak dari kita orang Indonesia umumnya adalah orang-orang yang dermawan gitu ya. Begitu ada bencana mereka konsolidasi gitu ya, secara grouping gitu. Kemudian mengumpulkan bantuan. Setelah dia dapat donasi gitu ya, dia dapat 1 juta kah, 2 juta gitu, 10 juta atau itu mahasiswa-mahasiswa juga sering mengumpulkan dana donasi itu di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah gitu. Begitu dia dapat donasi, salahnya adalah dia distribusi bantuan secara sendiri. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang dia jangkau itu ya memang daerah-daerah yang kantong-kantong yang memang sudah banyak dijamah sama volunteer-volunteer yang lain gitu ya. Begitu ada bantuan masuk ke situ. Gitu. Kalau yang masuk 1-2 kelompok gitu ya, bisa jadi lebih dari itu. Jadi bisa quote unquote dia bisa dapat makan 6 kali sehari. Sementara orang-orang yang terkena bencana di daerah yang lebih dalam lagi gitu, yang sulit terjangkau, nah ini yang suka terlupakan. Mereka sama sekali nggak dapat bantuan sama sekali gitu ya. Karena bantuannya stop di situ aja. Karena apa? Karena mungkin pemerintah nggak punya data gitu ya. Nggak punya data daerah-daerah mana yang memang belum didistribusi bantuan. Masalahnya apa sih? Data itu bisa jadi kalau kalau pemerintah nggak punya data, masalahnya banyak. Bisa jadi akses jalannya terputus gitu ya. Kemudian infrastrukturnya tidak memungkinkan gitu untuk menjangkau ke area sana gitu ya. Hanya bisa dijangkau menggunakan helikopter. Nah, itu harus ada solusi-solusinya tuh. Solusi apa nih? Solusi mungkin dari kita, dari orang-orang yang berkecimpung di dunia TIK, itu bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk atas permasalahan tersebut. Nanti ada contohnya tuh yang melakukan SMS tuh. Nah, ini siapa aja yang butuh informasi, ya, pasti orang yang kena bencana gitu ya. Kemudian orang yang dia
bermukim gitu ya di tempat memang yang punya risiko. Kemudian Pemda, pemerintah daerah, kemudian LSM gitu ya, lembaga swadaya masyarakat, ada perusahaan swasta. Kenapa? Karena perusahaan swasta ini berhubungan dengan infrastruktur, infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Siapa tahu dia ada apa? Punya jaringan di sana gitu ya. Kemudian para korban yang bertahan gitu ya, keluarga, teman, kerabat, sahabat gitu ya. Kemudian staf tanggap darurat, pemerintah pusat dan sebagainya. Nah, ini case study-nya nih, Project 4636 gitu ya. Ini diawali saat ada bencana di Haiti kalau nggak salah ya. Begitu ada bencana di sana, kemudian bencananya ini gempa. Gempa ini lumayan besar, kemudian saking besar ini ngerusak infrastruktur. Begitu dia ngerusak infrastruktur, maka pemerintah daerahnya itu susah untuk mengakses lokasi-lokasi bencana. Jadi nggak tahu tuh mappingnya, daerah mana aja yang terdapat korban-korban jiwa, daerah mana aja yang membutuhkan bahan pangan, dia nggak tahu. Akhirnya ada salah satu korban gitu ya, yang terkena bencana itu berhubungan dengan temannya, komunikasi dengan temannya. Komunikasi dengan temannya, bahwa menyatakan dia terkena bencana. Akhirnya, pemerintah meng-announce warga yang terkena bencana di daerah tersebut, kasih pengumuman gitu ya, untuk mengirimkan SMS ke 4636. Nanti dari SMS-nya itu masuk, ke data center-nya itu. Nah, data center-nya itu yang ngolah SMS-SMS yang 4636 itu. Data center yang ngolah SMS-SMS 4636. Nah, dari data center yang mengolah SMS tersebut, keluarlah sebuah informasi mapping daerah-daerah yang memang terkena bencana. Daerah-daerah yang memang terdampak gitu ya. Daerah-daerah mana, kemudian korban jiwanya ada berapa, masa pengungsi ngumpulnya di mana, nah itu bisa termapping gitu ya. Harusnya nih dengan solusi IT ini kan 4636 ini kan SMS ini kan IT tradisional gitu, model lama gitu ya. Harusnya dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini bisa menggunakan aplikasi gitu ya. Kayak kejadian awal COVID gitu ya di Hong Kong ada, saya mungkin udah pernah cerita ya, ada alat detect untuk pergerakan orang, human gitu ya, dia tinggal install di aplikasinya. Jadi alatnya itu merecord pergerakan dari orang yang punya device. Jadi begitu diinstal di aplikasinya, di handphonenya, maka dia ngelakukan record tuh tiap harinya. Si orang ini yang megang ponsel ini kemana aja. Fungsinya apa? Fungsinya one day, misalkan dia terkena positif gitu ya, begitu positif, kemudian terdetek di rumah sakit gitu, nanti rumah sakit tinggal mengupdate nih bahwa si A ini yang punya aplikasi dengan code sekian gitu ya, code uniknya positif nih, tanggal berapa? Tanggal 28 Januari 2021. Maka pergerakannya dia selama beberapa hari ke belakang itu menjadi suatu notifikasi buat yang lain gitu ya, bahwa wah ini ada yang positif nih, ada yang lewatin jalan Jenderal Sudirman gitu ya dengan cara jalan kaki di jam 18.30 misalkan. Nah, Anda waktu itu bisa nge-track juga nih. Waktu itu saya jam 18.30 bersinggungan dengan orang ini atau enggak? Nah, begitu datanya match, misalkan, wah nih berarti saya ketemu nih misalkan nih di halte bis atau di stasiun ya, atau di mana nih saya ketemu dengan orang ini di jam ini, dan kemudian saya merasakan sesuatu yang kurang enak, nggak enak badan gitu. Nah, dia bisa melakukan deteksi dini itu. Begitu dia ngelihat, wah nih berarti saya ada potensi tertular COVID misalkan. Maka dia langsung bisa cek ke rumah sakit, dia positif atau enggak. Nah, ini juga jadi karena memang yang install aplikasinya banyak gitu ya, jadi dia bisa ngelihat tuh. Jadi misalkan
hari misalkan besok pagi gitu ya, Anda mau aktivitas, Anda mau lewat jalan mana nih? Lewat jalan A, B, C, atau D, atau yang lainnya gitu ya. Nanti begitu lihat, nah ini berarti hari ini yang positif, di jalan tersebut ada atau enggak gitu ya. Nah itu bisa bisa Anda bisa nyari alternatif jalan lain kalau misalkan, wah nih ternyata di jalan A ini yang positif banyak banget nih, sampai indikatornya merah banget gitu ya, kayak kayak apa, kayak Google Map informasi buat kemacetan gitu kan. Wah ini positif banyak banget nih, maka Anda bisa cari alternatif jalan yang lain. Dan itu juga menjadikan apa, menjadikan suatu indikator, untuk pemerintah daerah untuk melakukan, sanitasi gitu ya di daerah tersebut kalau misalkan banyak orang yang terdampak, COVID-19. Nah itu tracking itu salah satu contoh-contoh, solusi TIK untuk menghadapi, bencana gitu ya. Kalau Anda tertarik buat bikin skripsinya bisa juga tuh kayak gitu. Kemudian ini ada pemanfaatan, sosial media ya, pemanfaatan, Twitter untuk informasi bencana dan ini juga sudah diduplikasi, ditiru sama BMKG di Indonesia, ada BMKG. Setiap ada bencana, kalau Anda follow, Twitter-nya BMKG, dia pasti posting bahwa ada gempa di mana nih lokasinya, di koordinat berapa gitu ya, kekuatan gempa berapa skala Richter gitu ya. Kemudian, gempa itu potensi tsunami atau enggak? Atau yang lain misalkan ada gunung meletusnya di mana nih, di gunung A misalkan. Nah itu, eee, potensi daerah terdampaknya berapa kilometer dari gunung, 5 kilometer kah, 1 kilometer, 10 kilometer gitu ya. Itu juga menjadikan warning, bagi, masyarakat, warning di awal untuk, eee, segera menyelamatkan diri. Nah ini juga bisa mengurangi efek dari atau dampak dari bencana yang terjadi di media sosial. Dan di Indonesia dulu ada rules-nya gitu ya, bukan hanya di sosial media aja gitu, begitu berkaca dari pengalaman kita di Aceh yang menewaskan, ratusan ribu orang gitu ya. Nah itu begitu ada gempa, itu langsung tuh, live on di TV gitu ya. Mungkin Anda pernah pernah ngalamin juga lagi nonton TV tiba-tiba, ada still screen-nya itu menginfokan bahwa, eee ada gempa nih, ada gempa di daerah A, potensinya, tsunami atau enggak, kekuatannya berapa skala Richter. Nah itu, dulu sempet sempet kayak gitu, cuma beberapa tahun terakhir sudah nggak ada lagi tuh di TV ya, hanya di sosial media aja. Oke, ini pertemuan, pertamanya yang ke-14 masuk ke 15 gitu. Mitigasi. Kemudian apa aja sih kebutuhan informasi gitu ya. Nah, kebutuhan informasi itu, sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk, yang tadi awal gitu ya, untuk mengurangi dampak dari bencana yang ditimbulkan. Eee, jadi masyarakatnya bisa langsung, mengevakuasi diri. Begitu ada potensi tsunami di suatu pantai gitu, eee, maka masyarakat yang di sekitar pantai tersebut bisa langsung melakukan evakuasi dini. Evakuasi dini ini, bisa mengurangi jumlah korban jiwa yang ditimbulkan ya, dan harus disosialisasikan dengan benar, kemudian harus dipikirin tuh rutenya gitu ya. Kan, kalau misalkan dia nggak punya rute gitu ya, nggak ada panduannya, nggak ada guideline-nya, maka orang akan lari, ke segala arah gitu ya. Kalau dia lari ke segala arah, maka potensi chaos di lapangannya semakin besar gitu ya. Ada orang yang mau ke utara, ada orang yang mau ke selatan, akhirnya karena dia sama-sama buru-buru, akhirnya bentrok di jalan gitu ya. Bentrok di jalan, nggak jalan sama sekali, stuck gitu ya. Kita, sering ngelihat kejadian-kejadian yang gempa, ada potensi tsunami misalkan,
manusianya saking paniknya gitu, masyarakatnya saking paniknya, mereka melakukan evakuasi tanpa pikir panjang. Gitu ya. Terakhir apa yang gempa di Palu gitu, itu kayak gitu juga modelnya. Begitu ada tsunami gitu, masyarakat di sekitar itu dia nggak tahu. Kebetulan ada teman kerja saya waktu itu lagi outbound di daerah Sulawesi juga di Palu. Begitu ada gempa, dia kebetulan di pinggir pantai gitu. Begitu dia ada gempa gitu, cuma ada teriakan aja gitu, gempa gitu ya. Dan ada yang santai-santai aja di dekat-dekat pantai gitu ya, biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu ya. Ada juga yang respect gitu ya, begitu ada gempa dia langsung lari naik ke atas bukit. Salah satunya teman saya, teman kantor, begitu ada gempa dia langsung respect lari ke atas bukit. Dan nggak lama setelah itu sekitar 10 sampai 15 menit ternyata benar tsunami datang dan itu nyapu orang di pinggir pantai sampai ke hotel tempat dia nginep gitu ya. Jadi begitu gempa ada yang santai, ada yang tetap di hotel gitu ya. Ada teman-teman saya tetap di hotel sama anak-anaknya gitu. Dia stay tetap di hotel. Begitu ada beberapa yang lari ke atas bukit, tapi dia tetap nggak melakukan evakuasi ya. Akhirnya yang terjadi apa? Begitu tsunami, nyapu hotelnya juga, ya ikut jadi korban jiwa, meninggal. Nah itu dampak-dampak kalau memang nggak ada informasi di awalnya ya. Masyarakat nggak tahu, taunya hanya ada gempa aja tuh. Nggak tahu akan ada potensi bahaya tsunami. Nah itu yang berbahaya ya. Nah kalau misalkan dengan teknologi yang canggih gitu ya, dengan perkembangan teknologi 5G ke depannya, kemudian aplikasi yang semakin berkembang, ya bisa aja nih si BMKG meluncurkan sebuah aplikasi gitu ya, yang mendetek siapa aja gitu. Jadi misalkan ada gempa di suatu daerah, dia ada gempa di suatu daerah gitu ya, daerah A katakanlah, bentuk gempa, dan orang-orang yang sudah menginstal aplikasi tersebut dan kemudian ada di daerah tersebut ya, di daerah A tersebut, bisa langsung mendapatkan update informasi berupa pop-up message kah atau handphonenya dia bunyi sendiri alarmnya gitu ya, memberitahukan, mengannounce bahwa akan ada potensi tsunami di daerah tersebut. Nah, itu lebih ini lagi tuh, lebih canggih lagi ketimbang hanya mengandalkan toa gitu ya yang ada di pinggir-pinggir pantai. Nah, itu juga bisa menjadikan solusi juga gitu ya. Pemerintah daerah nggak perlu bangun toa begitu banyak di pinggir pantai gitu ya. Karena ada beberapa pantai yang memang nggak terpasang alat-alat seperti itu mungkin bisa jadi. Nah, aplikasi ini nanti bisa memberikan alert di awal. Begitu ada gempa, ada alert gitu ya, ada alarm. Nah, nanti orang yang menerima message tersebut, dia bisa langsung melakukan evakuasi. Lebih canggihnya lagi, begitu ada alert gitu, muncul langsung Google Map gitu ya. Google Map yang menginformasikan rute evakuasi ya. Jadi nggak perlu lagi tuh ada tanda-tanda di jalan. Bisa jadi tanda di jalan itu tanda pelang-pelang untuk rute evakuasi. Begitu orang pada lari gitu ya, itu jadi jatuh atau roboh, tabrak atau yang lainnya, itu juga bisa menimbulkan dampak juga gitu ya. Tapi kalau misalkan udah di-push di aplikasinya, kemudian begitu ada bencana langsung muncul map misalkan rute evakuasinya, maka akan memudahkan tuh orang-orang yang ada di daerah-daerah yang terdampak dari bencana. Aktivitas MRB itu ada peringatan dini, keputusan apa yang diambil nih? Apa evakuasi atau enggak gitu ya. Kemudian kemana para pengungsi itu dikirim. Kemudian memberikan penanggulangan. Apa nih yang dibutuhkan nih? Jumlah barangnya yang apa nih yang dibutuhkan? Butuh selimut kah? Butuh tenda kah?
butuh sarung misalkan, atau butuh makanan gitu ya, butuh apa. Kemudian konstruksi bangunan sekolah. Nah, seberapa banyak yang harus dibangun, rumahnya seberapa banyak yang harus dibangun gitu ya, di konstruksi gitu. Kemudian regulasi konstruksi bangunan. Nah, ini begitu ada bencana gitu ya, kayak tanah longsor. Nah, ini perlu ada regulasi nih, begitu tahu tanah longsor, eh, orang yang udah dievakuasi, udah di apa, udah di eh, diamankan gitu ya. Begitu longsornya udah selesai, ternyata dia bangun rumah juga di situ. Next-nya ya ada potensi lagi akan ada longsor-longsor susulan gitu ya. Maka pemerintah harus memberikan rules-nya nih. Kalau memang di sini di daerah tersebut adalah daerah yang rawan longsor, maka boleh nggak dibangun, diizinkan atau enggak gitu ya. Jangan sampai dia bangun gitu di tempat-tempat yang memang rawan bencana. Nah, yang jadi masalah adalah kalau memang orang-orang bisnis nih, perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, karena memang domainnya domain bisnis gitu, dia ngelihat potensi bisnis bangun rumah di perbukitan gitu ya, akhirnya dibabatin hutan-hutan dan pemerintahnya diam aja, Pemda setempatnya diam aja. Nah, itu jadi masalah gitu ya, bencana ke depan. Nah, ini di mana sih teknologi berada nih? Teknologi banyak ya di sini. Ada mikrofon gitu. Mikrofon ini teknologi juga. Ini ada screen gitu. Ini gambaran misalkan ada terjadi bencana di suatu daerah gitu ya. Ini ada map-nya, ini ada foto-foto pengungsiannya gitu ya. Ini ada map location terdampaknya, udah mapping gitu ya. Daerah mana yang memang infrastrukturnya parah gitu ya, daerah mana yang banyak korban jiwanya gitu ya. Dan di sini di depan udah ada media-medianya. Nah, tugasnya apa nih media? Tugasnya media meliput gitu ya, meliput perkembangan bencana yang terjadi gitu ya. Jadi dengan adanya media ini, maka media ini bisa berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa misalkan ini loh di daerah A ini sudah banyak bantuannya nih, nggak perlu lagi nyemplungin ke sana gitu ya. Kita harus punya regulasi ya, begitu ada bencana, maka orang yang paling punya wewenang untuk memberikan bantuan itu siapa? Gitu ya. Yang ngatur komando ini itu siapa? Apa kita punya ada BNPB gitu ya? Apakah masyarakat biasa bisa boleh mendistribusikan bantuan atau enggak gitu? Kalau dengan kejadian selama ini gitu ya, dengan masyarakat biasa bisa mendistribusikan bantuan, ada positif ada negatifnya gitu ya. Positifnya bantuan lebih cepat tersalurkan. Cuma negatifnya adalah bisa jadi bantuan yang disalurkan itu nggak tepat. Bantuan disalurkan itu hanya menyentuh kantong-kantong yang memang sudah tersentuh ya oleh bantuan-bantuan dari pihak lain gitu ya. Jadi bisa jadi yang tadi saya bilang gitu, dia bisa makan sehari 6 kali. Sementara daerah-daerah yang lebih dalam lagi, pelosok lagi, malah kekurangan bantuan atau mungkin malah nggak dapat sama sekali. Nah, itu harus dikoordinasikan ya. Jumlah korban terdampaknya misalkan di kantong A, kantong B, kantong C, kantong D itu harus punya datanya tuh Pemda, harus BNPB harus punya datanya gitu ya. Jadi begitu orang mau ngasih bantuan, oke aja dia bisa ngasih bantuan langsung gitu, tapi nanti yang nentuin adalah BNPB atau pemerintah setempat. Misalkan, oke lo bisa ngasih bantuan nih di wilayah B nih, berikutnya di wilayah C, D dan seterusnya gitu ya. Karena mungkin BNPB atau Pemda setempat juga punya keterbatasan resource juga, keterbatasan sumber daya juga, bisa jadi seperti itu. Itu juga yang mengakibatkan terhambatnya atau menjadi durasinya lebih lama untuk menyalurkan bantuan.
Nah, kalau misalkan dia ada media room-nya gini gitu ya, maka masyarakat bisa lihat nih, oh nih ternyata nih daerahnya parah nih, daerah di sini nih gitu ya. Atau di foto-foto ini ada apa atau di live video ini gitu ya. Wah, ini banyak pengungsinya di daerah daerah mana nih gitu kan. Itu bisa ketahuan atau mungkin kerabat atau sahabat atau teman-temannya yang ada di luar daerah tersebut pengen tahu kondisi dari kerabat-kerabatnya, sahabatnya atau keluarganya yang ada di lokasi bencana nih. Ini jadi bisa memberikan solusi juga gitu ya. Jadi orang yang terdekat itu bisa mengetahui update-update-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang basis data dan SIG gitu ya. Fungsinya macam-macam ya. SIG ini bisa memetakan misalkan daerah-daerah mana ini yang yang rawan-rawan bencana. Jadi kalau kayak orang nambang minyak gitu ya di daratan gitu atau di lautan itu dia melakukan foto satelit gitu ya. Foto satelit kemana ke daerah kantong-kantong bencana itu. Kantong bencana kan daerah-daerah yang kantong memang punya potensi minyaknya gitu ya. Begitu dia foto itu ada suhu tertentu yang mengindikasikan di bawahnya ada potensi minyak berapa barrel gitu ya, berapa kilo berapa ton misalkan atau potensi gasnya berapa banyak, berapa besar. Nah, ini juga bisa digunakan juga untuk mengcluster misalkan daerah-daerah yang memang punya potensi-potensi bencananya di basis data dan SIG. Atau nanti ada data kemiringan, pembuatan sungai, waduk dan segala macam. Nah, ini sensor banyak fungsinya gitu ya, tergantung pemanfaatannya itu ya. Ada sensor yang buat mengukur ketinggian ombak, itu fungsinya apa? Fungsinya buat tahu kalau misalkan ada terjadi bencana tsunami misalkan, ataukah sensor-sensor yang bisa mengukur kelembapan udara atau sensor-sensor yang bisa mengukur tingkat oksigen yang ada di daerah tersebut gitu ya. Kalau di Jakarta di beberapa titik ada juga sensor-sensor yang bisa mengukur tingkat polusi gitu ya. Ada indikatornya gitu ya, green, yellow atau red. Sensor. Nah, ini sensor-sensor yang digunakan nih kayak gini untuk ini pelampung nih untuk mengukur ketinggian air nih yang ada di daerah tersebut. Jadi begitu misalkan ada ombak besar gitu ya, maka bisa menginfokan si pelampung-pelampung ini bisa menginfokan langsung ke satelit gitu ya. Atau dia bisa jaringan kabel gitu bawah tanah yang menghubungkan ke stasiun-stasiun relay yang ada di darat. Jadi begitu ada di ketinggian tertentu menginfokan bahwa akan ada bencana tsunami itu di daerah tersebut. Nah, dari situ nanti si stasiun-stasiun buminya ini, stasiun bumi bisa menginfokan ke ke pemerintah setempat ya, bisa memberikan alert bahwa akan ada bencana gitu ya. Kemudian ada juga yang tadi saya bilang nih, foto citra satelit ya, untuk mengukur kelembapan suhu lah atau kondisi lingkungan di sebuah tempat gitu ya. Atau untuk detect pergerakan benda-benda yang ada di udara menggunakan radar-radar nih ya. Ini sensor-sensor juga nih. Atau ada kapal pesawat jet tempur yang masuk ke daerah Indonesia misalkan. Nah, kalau ada pesawat-pesawat kayak gitu berarti ada potensi juga nih, ada potensi bahaya juga misalkan buat masyarakat sekitar. Nah, ini radar-radarnya ini bisa menginfokan juga bahwa ini ada pesawat tempur nih masuk nih. Nanti bisa menginfokan ke satelit gitu. Ke satelit nanti meneruskan ke pihak terkait.
nanti bisa dilakukan tindakan. Ya. Kemudian, nah ini telepon genggam. Ini salah satu aplikasi yang tadi yang 4636 itu yang di Haiti untuk mengirimkan informasi bahwa terdampak bencana. Atau Facebook juga udah mulai ya, beberapa tahun yang lalu dia udah mulai kalau misalkan ada bencana di mana gitu ya, atau ada banjir, gitu, dia ngasih announcement untuk penggunanya. Apakah Anda orang yang terdampak banjir atau enggak? Gitu. Nanti Anda tinggal update aja. Cuma baru sebatas banjir aja, belum bencana-bencana yang lain. Nah ini komunitas pusat peringatan tsunami ini tadi saya bilang. Ini toa-toa yang memang dipasang di pinggir-pinggir pantai, gitu ya. Nanti begitu ada tsunami dia akan bunyi sirine ya, alert bahwa akan ada potensi tsunami. Nanti ada petugas-petugas yang standby di beberapa pantai untuk menginfokan bahwa ada tsunami, akan ada tsunami untuk menjauhi pantai segera. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah Indonesia ini kan punya garis pantai terbesar dan terpanjang di dunia, gitu ya. Kalau ini kondisinya, maka langkah apa yang bisa dilakukan, gitu ya, untuk apa? Untuk mengoptimalkan itu, gitu. Untuk mengcover itu. Mungkin tadi solusi yang tadi saya bilang itu, aplikasi dari yang menghubungkan ke pihak atau lembaga yang menginformasikan akan ada bencana. Nah, itu memberikan announce ke aplikasi tersebut, jadi push gitu ya. Jadi orang yang ada di daerah terdampak, dia bisa dapat notification dari aplikasi tersebut bahwa akan ada potensi tsunami atau akan ada potensi gunung meletus gitu ya. Anda harus melakukan evakuasi, langsung muncul map-nya, dia lari evakuasi ke radius berapa meter atau radius berapa kilo dari lokasi kejadian gitu ya. Atau juga ini berupa web gitu ya. Tapi kalau web ini disaster database tidak bisa memberikan push information mungkin, atau hanya bersifat kalau misalkan begitu ada bencana gitu ya, kita baru bisa mengetahui data dan informasi terdampak bencananya. Tapi kalau untuk orang-orang yang ada di sekitar atau orang yang terdampak bencana itu bisa susah juga melakukan evakuasinya. Nah, yang paling baik sih memang ada push notification. Dulu ada push notification di TV, sekarang udah hilang. Nah, harusnya ke depannya ada push notification tuh buat ke aplikasi-aplikasi gitu. Jadi begitu handphone tinggal bikin regulasinya aja gitu ya. Setiap handphone yang dijual di Indonesia gitu ya harus sudah terinstall aplikasi ini gitu. Nanti begitu dia pakai aktif handphonenya itu secara otomatis aplikasinya juga udah aktif. Jadi memaksa masyarakat untuk menggunakan itu. Jadi begitu ada potensi bencana di suatu tempat, di suatu daerah, maka dia langsung bisa mengetahui masyarakatnya. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan perihal UAS? UAS tanggal 12 Februari. 11 Februari, sorry. Karena kalian hari Kamis ya. UAS tanggal 11 Februari 2021. Kemudian jamnya jam kuliah ini ya, jam 6:30 sampai jam 7:30. Soalnya sama seperti UTS kemarin, modelnya sama seperti UTS kemarin, nanti ada duration-nya. Kemudian ada tambahan nilainya berupa esai. Diharapkan teman-teman menyediakan waktu di tanggal 11, nggak perlu lembur 1 hari, standby gitu ya. Kita mulai UAS-nya jam 6:30. Kalau dia soalnya 30 berarti setengah jam aja, paling sampai jam 7 lah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Pak, itu kalau mau isi komen di YouTube-nya Bapak, kemarin saya coba, tapi kok nggak ada ya pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Gimana? Isi yang di komen-komen yang di Pak di YouTube-nya Bapak. Heeh. Pas kan di situ kan saya cari yang pertemuan-pertemuan dari pertemuan 13 itu nggak ada. Oh iya, di pertemuan sebelumnya saya nggak masukin YouTube, saya masukin ke Google Drive, teman. Saya baru masukin YouTube itu di pertemuan keberapa ya? Saya lupa. Setelah UTS kalau nggak salah. Karena masuk di Google Drive saya penuh ternyata full, dari kampus juga ngajadiin storage gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saya masuk ke unlimited storage saja ke YouTube gitu. Ya, Sebelum-sebelumnya Anda bisa akses di ini di e-learning ya. Itu udah ada Iya. URL-nya. Gitu. Iya, saya langsung ke di kan ada URL terus saya klik. Di situ malah ada mata pelajaran yang kampus lain kalau nggak salah ya. Banyak. Iya, betul. Memang ada kampus-kampus lain juga. Iya, tapi saya cari yang buat pertemuan 13 kemarin juga nggak ada. Nah, coba diakses dulu e-learning-nya. Jangan langsung akses ke YouTube. Biasanya saya posting link-nya itu di e-learning gitu. Oh, oke. Jadi di e-learning itu udah saya posting link-nya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini nih nanti. Nanti Anda tinggal klik aja kalau cari di channel YouTube saya. Oh iya, Pak. Nanti saya coba isi lagi semuanya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sisa 1 menit sebelum mati otomatis. Nggak ada? Oke, jangan lupa kita ujian tanggal 11 Februari. Untuk tugas dan kuisnya jangan lupa dikerjain untuk yang minggu ke-13. Yang minggu ke-15 hari ini deadline-nya minggu depan gitu ya. Tugasnya nanti yang minggu ini kelanjutan dari tugas yang minggu kemarin. Gitu ya. 2 menit lagi udah habis. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.